Baik, kita lanjutkan ayat 4, suratnya surat Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi. Satu kata boleh dihentikan dulu jika nafasnya pendek. Ya, ulang lagi. Wangkoboina, ya sukun didahului fathah disebut huruf lin. Ya, lin itu artinya lunak, lembut. Ya sukunya ini baca lembut. Caranya berikan huruf vokal i, boy. Ya bukan e, boy, bukan. Wangkoboina ila bani Israila. Fathah diikuti alif, nah disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata disebut bacaan mad jaiz munfasil. Nah yang bertanda layar ini panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Wa qadayna ila bani Israila. Kasroh diikuti ya sukun, sama-sama mad tabi'i namanya. Ya, panjangnya 2 harokat awalnya, ketika bertemu dengan hamzah di lain kata muncul tanda layar disebut bacaan mad jaiz munfasil. Dua-duanya huruf yang bertanda layar panjangkan 5 harokat. Wa qadayna ila bani Israila. Ini juga layar tapi warnanya biru di sini. Nah, kalau warnanya tidak sama berarti hukum tajwidnya juga tidak sama. Nah, kalau Qur'annya sudah sama insya Allah ini cepat memahami ya. Kalau belum sama baik saya terangkan di sini. Kita perhatikan fathah diikuti alif ro disebut mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi di satu kata. Kalau yang hijau tadi di 2 kata. Bani mad tabi'inya ikut di kata pertama. Hamzahnya ikut kata kedua. Israila. Sedangkan yang biru mad tabi'i dan hamzahnya berkumpul jadi satu kata. Israila ini disebut mad wajib. Kemudian apa bedanya? Sama-sama layar. Mad wajib ini panjangnya 6 harokat. Nah, kalau mad jaiz 5 harokat saja atau 5 ketukan. Jadi lebih tepatnya 4 sampai 5 ketukan kalau mad jaiz. Kalau mad wajib 5 sampai 6 ketukan. Itu ya. Jadi lebih panjang yang mad wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ulang lagi dari sini. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi. Huruf terakhir ini ketika dihentikan maka disukun. Kalau disukun maka ini bacanya lirih ya. Fil ardi. Ya, sisakan huruf konsonannya saja. Fil ardi. Ulang lagi dari sini. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi. Ulang dari sini. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Wa la ta'lunna, nun bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Nun baca dengung ya. Wa la ta'lunna, dengungnya 2 harokat atau 2 ketukan. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Ya. Nanti yang belum puas ketika materinya ini belum puas, belum paham betul bisa langsung naik di akhir akhir materi ya. Nanti saya naikkan sebagian ya. Yang mau bergabung nanti.
Bismillah. Jadi teori dan praktiknya supaya seimbang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fathah tanwin bertemu kaf atau qaf disebut bacaan ikhfa, namanya ikhfa ab'ad. Bunyi fathah tanwinnya kita bunyikan dengungkan 2 harokat. 'uluwan kabira. Ya, surat Al-Isra ya, di akhir-akhir ayatnya ini didominasi oleh bacaan mad iwad. Jadi kita mudah ya untuk belajar mad iwad, fathah tanwin dihentikan. Nih ya. Syakuron ketika berhenti, syakuro. Wakilan ketika berhenti, wakila. Ayat 4 juga sama. Kabiron ketika dihentikan, kabiro. 2 harokat ya, jangan terlalu panjang. Ulang, bismillah dari sini. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kita lanjutkan ayat 5, Masya Allah. 600 para pecinta Al-Quran rahimakumullah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengucap salam saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya, mudah-mudahan diberi kemudahan ya semuanya, semua urusannya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا lana 1 kata. Jika nafasnya pendek tidak usah khawatir, ada temannya yaitu saya ya. Lana ini boleh dihentikan dulu. Nah, kalau kuat teruskan sampai akhir ayat. Ulang lagi. Fa'idha ja'a, fathah diikuti alif ja, disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah di 1 kata, disebut bacaan mad wajib muttasil. Ja yang bertanda layar panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Fa'idha ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan. Mim sukun bertemu ain. Mim sukun bertemu bukan dengan mim atau ba. Ain ini bukan mim juga bukan ba, maka jadilah bacaan izhar syafawi. Cara bacanya bunyi mim baca dengan jelas ya. Alaikum tidak usah ditahan. Alaikum jangan. Alaikum ibadallana. Fathah tanwin bertemu lam disebut bacaan idgham bila gunnah. Bunyi fathah tanwinnya masukkan pada lam, tidak perlu didengungkan. Ibadallana. Perhatikan di akhir bacaan. Na fathah diikuti alif disebut mad tabi'i. Layar bagaimana nasibnya ini? Karena dihentikan maka layar kita abaikan dulu, dianggap tidak ada atau belum berfungsi. Ibadallana 2 harokat. Ulang lagi dari sini. Fa'idha ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana. Ulang dari sini. Ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ulah. Lebih baik, lebih utama berhenti. Ulang. Ba'athna 'alaikum. Ya bentul. Ya Kak Lin ya, kalau berhenti di lana nanya 2 harokat dulu. Ya baik-baik, kita ulang dari awal ayat.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. Baik, kita perhatikan di sini lana'u. Ketika sudah diteruskan, dilanjutkan, di sini ada fathah diikuti alif, disebut maqabi'i. Maqabi'i bertemu hamzah, maka muncul layar. Nah, layar ini berfungsi. Ini namanya bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya na yang bertanda layar, panjangkan 5 harokat. Ibadallana uli ba'sin. Perhatikan di sini dhammah diikuti waw tapi tidak ada sukunnya, maka abaikan saja. Jadi bacanya pendek. Uli. Beda dengan yang tadi. Nah, yang ini wa'du ulahuma. Kalau ini utuh, ada dhammah, ada waw, ada sukunnya di huruf waw. Ini paket komplit, maka jadilah bacaan maqabi'i, panjangkan 2 harokat. Nah, ini disebut bacaan panjang 2 harokat. Wa'du ulahuma. Ini tidak lengkap ini, maka abaikan waw. Uli jadi pendek u-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang ini ada sukunnya maka panjang. Ulahuma. Sini tidak ada sukun. Uli ba'sin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ulang lagi dari sini. Ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Perhatikan alif lam diikuti tasydid. Nah, ini disebut bacaan namanya idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Cara bacanya alif dan lamnya kita abaikan saja, langsung masuk pada huruf yang bertanda tasydid. Khilalad di, langsung ke sini. Ya. Fajasu khilalad diyari. Perhatikan ujung bacaan fathah diikuti alif ya, disebut bacaan maqabi'i. Maqabi'i bertemu huruf hidup atau huruf yang tidak ada tanda sukun. Ya, selain bertanda sukun itu disebut huruf hidup. Maqabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, jadilah bacaan mad arif disukun. Cara bacanya ya, panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Fajasu khilalad diyari. Ketika dihentikan, fajasu khilalad diyar. Ada satu bacaan lagi, bacaan terakhir. Bunda Rahma, terima kasih, sehat selalu, lancar semua urusannya. Amin. Ro yang sudah kita sukun jadilah ro sukun. Ketika ada ro sukun kita perhatikan harokat sebelumnya. Jika ada ro sukun didahului fathah, maka ro ini disebut ro tafkhim atau ro yang harus dibaca dengan tebal. Caranya angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Khilalad diyar. Jadi gitu ya. Nah, ketika dibaca terus, ketika berharokat kasroh, maka ro ini jadi tarkik atau tipis. Tempelkan ujung lidah di pangkal gigi seri atas. Khilalad diyari. Namun ketika dihentikan jadi tebal. Khilalad diyar. Karena sudah disukun. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Ulang lagi ya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula.
wa kana wa'dan, ain sukun ya, ini punya sifat namanya tawassuk, jadi antara mengalir dan ditahan. Wa makhorijul hurufnya, tempat asal suaranya ada di tenggorokan bagian tengah. Wa dan wa kana wa'dam maf'ula, fathah tanwin bertemu mim, ini disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi fathah tanwinnya masukkan pada huruf mim ya, kemudian didengungkan 2 harokat. Wa'dam maf'ula wa kana wa'dam maf'ula.